Ya, Bun. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat lanjut. pagi, sahabat Sultra Cerdas, edisi spesial. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Umi Mustari dari Kota Bogor akan memandu jalannya diskusi bersama dengan Bunda Samsiah dari SMK Muhammadiyah Sengkang yang akan membahas tentang sukses daftar prakerja di tengah bersama Ustadz Muhammad Rifai Eskut, pimpinan Al-Habibatain Kurs. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bunda Yaya memandu jalannya acara ini. Silakan Bunda. Ya. Terima kasih banyak buat Bunda Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan mudah-mudahan kabar di hari ini semuanya sehat meskipun kita masih dalam situasi lockdown sekarang ini. Ya, di edisi Sultra Cerdas hari ini kita akan bahas sebentar dengan materi sukses daftar prakerja di tengah COVID-19. Nah, sebentar akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Muhammad Rifai Eskom. Ya, beliau lahir di Brebes tanggal 10 Juni 1985. Alamat Perum Citra Adisana Residen, nomor B3 depan terminal Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Barat, Jawa Tengah. Riwayat karir beliau, ya beliau adalah guru TIK di MTS Ihsania Bala Pulang, laboran di SMA 1 Jati Barang, guru Simkomdik di SMK Ma'arif NU 1 Sirampok, guru produktif RPL di SMK Ma'arif NU 202 Paguyangan. Beliau juga kepala sekolah di SMK Al-Habibatain dan pimpinan Al-Habibatain Course. Ya, beliau sudah sering kali membawakan materi ya atau pelatihan, diantaranya diklat pembuatan aplikasi web sekolah para Madinah Purwokerto tahun 2010, terus diklat open source menuju kemandirian ICT sekolah bersama Onowa Purbo, diklat open source internet dan wajan bolik 2010, diklat robotika berbasis Lego NTX Minstrom 2011, terus diklat Smadaf tahun 2011, diklat VoIP dan rural long range wireless 2016. Terus diklat peningkatan guru SMA SMK dalam mempersiapkan lulusan bersertifikasi nasional 2016. Diklat pembuatan aplikasi desktop BNSPL SP P4K BOE Malang 2018, dan terakhir diklat pemrograman berorientasi objek BNSPL SP P4K BOE Malang 2018. Untuk hari ini beliau akan membawakan materi sukses daftar prakerja di era pandemi COVID-19 ya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan saja kepada beliau untuk memaparkan materinya, dan sebelum itu di sesi pertama ini akan pemaparan materi, dan kedua nanti akan di sesi kedua kita akan berdiskusi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti silahkan persiapkan pertanyaannya sambil mendengarkan materinya, dan nanti di sesi pertanyaan kita berdiskusi. Ya baik, dengan hormat saya persilahkan kepada Bapak Ustaz Rifai. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Dikenalkan sama Ibu Yaya, oke. Dan
Sengaja saya bawakan materi kali ini bagaimana proses untuk mendaftar prakerja. Sebenarnya materi ini kemarin cukup mendadak. Teh Umi, Teh ayo kita ada materi ini di pandemik 19. Banyak sekali teman-teman yang sangat-sangat memfasilitasi bagaimana caranya untuk mendaftar prakerja, sedangkan total yang sudah dianggarkan oleh pemerintah ternyata banyak sekali kendala di mana teman-teman tidak tahu informasi atau minim informasi karena banyak program yang kita harus taati aturan pemerintah, yaitu di rumah saja, maka kita jarang sekali mendapatkan informasi tentang apa sih manfaat prakerja, apa itu prakerja, sedangkan ternyata begitu saya pelajari dan saya gabung, ternyata banyak sekali manfaatnya dan bukan hanya untuk pengangguran saja. Baik, saya share dulu. Oke, sudah tampil Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, sudah tampil? Sudah. Paparan solusi daftar prakerja. Ya. Oke, sip. Nah, sebentar. Oke, ya, paparan solusi daftar prakerja di tengah pandemi COVID-19. Oke, di sini ini adalah tampilan awal pada saat Ibu mengunjungi situs www.prakerja.go.id. Jadi tampilannya seperti ini di awal. Nah, apa sih tujuan prakerja? Prakerja itu bertujuan untuk kompetensi kerja dengan kartu prakerja. Siap. Apa itu prakerja? Kartu prakerja itu adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki dan meningkatkan keterampilannya. Karena Indonesia percaya, pemerintah percaya bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya ingin selalu meningkatkan kemampuannya. Didesain dengan sebuah produk dan program yang dikemas sedemikian rupa. Oke, ini sebenarnya paparan ini ada di awal pada saat Bapak Ibu membuka web prakerja. Kemudian untuk siapa itu prakerja? Tadi sudah disinggung. Apakah harus pengangguran? Ternyata di sini tidak. Ini jawabannya. Kartu prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan atau dalam kata lain pengangguran. Kemudian namun buruh juga bisa. Kemudian karyawan juga bisa, pegawai juga bisa. Pendeknya, singkatnya itu semua warga bangsa yang berusia minimal 18 tahun ke atas dan tidak sedang ini kata kuncinya, tidak sedang sekolah atau kuliah. Berarti ketika Bapak Ibu seorang pegawai, seorang pekerja yang ingin meningkatkan kompetensinya, boleh mendaftar prakerja. Di sini poinnya yang terpenting yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Kemarin banyak sekali miskomunikasi, Pak, yang daftar prakerja itu hanya untuk yang nganggur saja. Tidak. Di sini saya tekankan, di sini tidak untuk yang nganggur saja. Tapi selain dari pencari kerja atau yang masih menganggur, ini juga diperuntukkan untuk peningkatan kompetensi buruh. Jadi buruh yang ingin meningkatkan kompetensi lagi biar kemampuannya dan skillnya bertambah, kemudian dia bisa meningkatkan pekerjaannya dan jelas nanti dia akan merubah pemasukannya secara otomatis karena skillnya sudah bertambah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi poin dari kartu prakerja itu bukan hanya untuk pencari kerja atau pengangguran saja. Jadi buruh juga bisa, karyawan juga bisa, pegawai juga bisa. Yang penting syaratnya satu berusia 18 tahun, kemudian yang kedua tidak sedang sekolah atau kuliah. Nah, Oke. Nah, sekarang di sini saya kemudian boleh mendaftar karena kami di sana pemerintah percaya bahwa belajar berlatih semestinya tidak mengenal usia. Jadi
batasan usianya berapa? Ya batasan usianya tidak ada maksimalnya. Tapi yang penting minimalnya 18 tahun. Ini kalau saya pelajari dari yang sudah dipaparkan oleh web prakerja itu sendiri. Oke, solusi prakerja itu untuk apa? Satu, membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung prakerja dan perusahaan. Kemudian mengurangi biaya untuk mencari informasi mengenai pelatihan. Kemudian mendorong kebekerjaan seseorang lewat pengurangan mismatch. Kemudian menjadi komplement dan dari pendidikan formal. Kemudian membantu daya beli masyarakat yang terdampak penghidupannya akibat COVID-19. Oke, next. Di sini saya langsung saja ini semuanya Komite Cipta Prakerja dan lain sebagainya semuanya sudah ada aturannya, permennya juga sudah ada dan ini bisa dipelajari di web. Oke, lanjut. Bagaimana cara mendaftar prakerja? Oke, langkah yang pertama kita kunjungi www.prakerja.go.id, kemudian di sini akan langkah pertama kita siapkan adalah WNI 1, kemudian minimal berusia 18 tahun, tidak sedang menempuh pendidikan. Oke. Langkah yang kedua, ada tes motivasi setelah Bapak Ibu mendaftar, mengisi form yang ada di web prakerja. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Ya. Kalau yang saya lihat kemarin ada 18 soal dengan timing 25 menit. Oke, next langkah yang ketiga, pelatihan yang kamu inginkan. Setelah Bapak Ibu mendaftar, kemudian verifikasi, kemudian di dashboard sudah muncul bahwa Bapak Ibu sudah lolos dan muncul kartu prakerja, langkah selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih pelatihan yang sesuai dengan keinginan untuk meningkatkan kemampuan kita atau skill kita atau kompetensi, atau mungkin mencari pekerjaan yang ingin meningkatkan kualitasnya. Saya ingin kerja di A, B, C dan bidang apa. Di situ ada banyak sekali, ada puluhan pelatihan, ada ribuan pelatihan yang bisa diikuti oleh para pencari kerja. Kemudian oke, next. Ini web yang di sana. Nah, mitra prakerja atau mitra platform digital prakerja itu ada 8 saat ini. Ya, ada Tokopedia, ada Skill Academy, ada ada Mau Belajar Apa, Bukalapak, Intaria, Sekolahmu, Kemenaker, dan Pijar. Kebetulan saya punya lembaga kursus yang Alhabibaten Course, kebetulan ada di kemenaker.go.id. Kemudian mitra pembayaran prakerja itu apa? Jadi pemerintah kemarin sudah menginformasikan bahwa nanti besaran yang akan diterima, insentif yang akan diterima oleh pemegang kartu prakerja itu akan ditransfer melalui e-wallet atau bisa langsung ke rekening bank yang dibuat oleh mitra prakerja melalui BNI. Jadi di sini Bank Nasional Indonesia itu yang hanya satu-satunya yang dari perbankan. Nah, kalau yang lainnya ada OVO, ada Linkaja, ada GoPay, itu e-wallet. Jadi nanti insentif pelatihannya selama 4 bulan, 600 selama 4 bulan itu akan ditransfer melalui 4 metode ini. Jadi ada OVO, ada Linkaja, ada GoPay, ada BNI. Kemudian kolaborasi dari program ini dengan sektor wisata swasta. Kalau ada nasionalnya, kalau ini sektor swastanya. Jadi ada Tokopedia, ada Skill Academy, ada OVO, ada Hektif, kemudian ada Mau Belajar Apa, Linkaja, dan gitu ada Academy. Oke, ya, oke. Ini kita akan coba praktekkan tahapan setelah diterima siapa. Nah, kita akan coba dipraktekkan saja. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan coba mempraktekkan cara mendaftar prakerja. Langkah yang pertama, Bapak Ibu bisa mengunjungi prakerja.go.id. Di
sini prakerja.id. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih klik daftar sekarang. Klik daftar sekarang. Maka akan muncul pilihan di sini email, password, dan konfirmasi password. Setelah Bapak Ibu mendaftar, di sini email. Nah, setelah Bapak Ibu mendaftar, maka Bapak Ibu akan di setelah ini klik daftar, maka Bapak Ibu diharap membuka emailnya. Kemudian di sana ada notifikasi verifikasi untuk memverifikasi prakerja. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mendaftarnya, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan untuk login kembali ke website dashboard prakerja seperti ini lagi, kemudian nanti disuruh untuk login. Kalau tadi ada lakukan pendaftaran di sini ada tiga poin, item, email, password, kemudian konfirmasi password. Nah, kalau sudah daftar, maka kalau sudah diverifikasi lewat email, maka akan diarahkan untuk ke login, masuk. Nah, pada saat login atau masuk ke prakerja, sebentar. Maka hanya ada dua. Jadi setelah login masuk, ini prakerjanya kayaknya lagi trouble ini. Sebentar. Oke, sip. Nah, setelah Bapak Ibu tadi mendaftar sudah, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke sini untuk memasukkan email dan password. Nah, email dan password, kemudian login. Nah, pada saat login nanti Bapak Ibu yang harus disiapkan pertama KTP, kemudian foto KTP yang akan diupload nanti, ya, kemudian selfie bersama KTP. Jadi nanti hanya itu tiga item itu yang perlu disiapkan. Kemudian tinggal isikan, kemudian ikutin tesnya secara online, ada 18 soal dan waktunya 25 menit. Nah, kalau sudah, nanti jawaban itu atau pendaftaran Bapak Ibu akan dievaluasi, dan setelah dievaluasi, apabila diterima, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini yang sudah diterima contohnya. Nah, setelah diterima, saldo sudah masuk. Nah, Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah memilih pelatihannya, kemudian setelah pelatihannya dipilih, Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan. Setelah pelatihan selesai, maka dalam waktu 7 kali 24 jam, CS akan mentransfer. Kalau ini, Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan, ini adalah saldo untuk pelatihan. Jadi berapa besaran prakerja yang diterima, insentif prakerja yang diterima oleh pemegang kartu, pemerintah kemarin menyampaikan ada 3.550.000. Oke, baik, saya akan jelaskan rinciannya. 3.550.000, yang 1 juta itu untuk saldo yang ini, yang dimaksud yang sudah masuk ini adalah untuk membeli pelatihan yang ada di platform ini. Jadi nanti platformnya ini, ya, Bapak Ibu bisa buka satu-satu, kemudian pelajari mau minat pelatihan apa. Di sini ada semua, ada ribuan pelatihan. Nah, jadi saldo yang ini itu tidak bisa dicairkan, tapi hanya bisa dibelanjakan untuk pelatihan. Nah, bagaimana insentifnya? Karena setelah kita melakukan pelatihan dan selesai, kita beri tanggapan, kita beri ulasan pada pelatihan tersebut, maka insentif kita akan dihitung 600.000 dikali 4 bulan. Jadi totalnya 2.400.000. Nah, kemudian ada survei yang setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan, survei yang dilakukan. Nah, setelah survei itu 3 kali survei diisi oleh Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan insentif
biaya survei itu sebesar 50 kali 3, karena ada 3 survei. Jadi totalnya 150. Jadi total yang diperoleh oleh manfaat yang diperoleh oleh pemegang kartu prakerja itu 2.400.000 ditambah dengan 100.000. Jadi totalnya adalah 2.550.000 dan 1 jutanya itu adalah untuk biaya pelatihan. Jadi total semuanya adalah 3.550.000 dan itu hanya sekali selama menjadi pemegang kartu prakerja. Artinya kalau saya baca di draftnya itu hanya 1 kali seumur hidup. Karena kebetulan saya gabung waktu itu juga gabung di BLK-nya di Kemenaker untuk menyiapkan pelatihannya. Ternyata di situ banyak sekali syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, di antaranya memang harus pelatihannya harus kredibel. Ya. Kemudian ini ternyata saldo yang ini itu tidak bisa dicairkan. Mungkin pertanyaan Bapak Ibu, itu sudah muncul 1 juta, bisa tidak dicairkan? Tidak, tapi bisa dibelanjakan untuk pelatihan saja. Nah, manfaat untuk kita apa? Ya nanti ketika pelatihan selesai, kita beri ulasan, beri tanggapan 3 kali survei, maka insentif kita sebesar 600 kali 4 bulan itu akan terkirim dengan 4 syarat tadi. Ada yang link aja, OVO maupun BNI. Jadi itu yang akan kita dapatkan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Setelah saya paparkan, mungkin akan ada banyak pertanyaan. Yang jelas Bapak Ibu masih banyak yang bingung saya rasa, dan ada berapa sih totalnya. Tiap minggu itu jumlah pemerintah untuk mengeluarkan atau mengapprove calon penerima kartu prakerja itu tiap minggu 200.000 kartu prakerja. Di gelombang pertama 200.000 kartu prakerja, demikian dan seterusnya sampai ada 30 gelombang. Jadi ini sudah masuk ke gelombang 2 dan sudah pengumuman gelombang 2, dan berarti minggu ini adalah masuk ke minggu ini adalah masuk ke gelombang 3. Oke Bapak Ibu, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan, bahwa nanti saya harap ada banyak sekali pertanyaan dari manfaat dari prakerja itu sendiri. Terima kasih. Saya silakan. Silakan terima Bunda kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ustaz atas pemaparan materinya tentang prakerja. Nah, baik, untuk memanfaatkan waktu kita masuk di sesi pertanyaan. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand. Raise hand langsung aja ya. Dan silakan kirim chat. Mungkin sekarang chat Tapi dulu untuk Bunda, yang yang mana belum ada yang raise hand, dibaca dulu pertanyaannya ya. 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 Pertanyaan pertama dari Bapak atau Ibu ini. Kalau saya seorang pegawai, terus saya mendapatkan kartu prakerja. Jenis-jenis pelatihan apa saja yang bisa saya ikuti? Ya, mungkin Pak Ustaz bisa langsung jawab. Baik, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa di prakerja itu tidak hanya untuk atau pengangguran, dan di sini Bapak mendaftar kerja, di situ ada pilihan Bapak atau Ibu karyawan pegawai yang tempat COVID-19. Di situ nanti ada yang jawab tidak. Kalau misal kita jawab ya, berarti boleh kita untuk menerima ada. Artinya, bolehkah pegawai menerima prakerja? Asal pegawai tersebut satu dampaknya di ya, kemudian atau tidak dibayarkan atau dibayarkan karena dirumahkan,
ataupun Bapak Ibu merasa mengalami dampak sekali dari COVID-19, daftar prakerja. Karyawan saya pun yang saya rumah daftar, itu pun ternyata kemarin semuanya lolos. Berarti pegawai pun boleh-boleh. Itu tadi bahwa kita memang berdampak COVID. Apa saja yang perlu kita yang bisa kita ikuti. Nah, untuk pelatihannya Bapak Ibu bisa mengupgrade skill Bapak Ibu. Contoh di sini, ini ada mitra platform. Contoh naker.co.id. Saya ambil. Nah, di sini ya hanya banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ini ada logo kerjanya, ada telepon. Nah, di sini dari ribuan pelatihan, jenis pelatihan, Bapak Ibu tinggal pilih sesuai dengan selera saja. Apakah kita mau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris atau digitalnya, digital marketing, ada bahkan YouTube konten, ada desain, ada masak pun ada di sini ternyata. Masak, ada landing page, ada fotografi, ada make up. Artinya harapan pemerintah itu ketika ada situasi seperti ini, Bapak itu tidak, apakah harus sesuai dengan kemampuan saya? Oh, enggak harus. Kita berarti bisa mencari peluang-peluang usaha atau pelatihan yang bisa meningkatkan kualitas kemampuan kita. Itu aja. Jadi kita nggak adanya atau di rumah saja atau kegiatan yang seperti sekarang ini ini pelatihannya banyak sekali. Itu saja semuanya. Ya. Demikian tadi penjelasan dari Pak Ustaz. Terus saya lanjut ya di pertanyaan kedua. Maaf deh, karena di sini cuma pakai titel di chatnya. Batas umur ikut prakerja berapa, Pak? Ya, siap. Batasan umur prakerja itu berapa? Berarti kalau batasan umurnya minimal 18 tahun, maksimal ya itu kan long life, tanpa batasan umur, asal orang itu masih mau berkreasi, mau meningkatkan kompetensi, terdampak. Tidak ada batasan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal daftar saja di situ 10 tahun, 10 tahun, mau 60 tahun, atau tidak digugurkan gitu. Memang program ini diutamakan awalnya memang untuk para pencari kerja, graduate. Makanya di gelombang 1 kemarin yang saya pelajari, gelombang 1 hampir semua yang lolos di gelombang 1 itu memang usia fresh graduate 18 sampai dengan 25 tahun. Jadi yang saya lihat itu saya belum ketemu di gelombang 1 yang usianya lolos, belum ketemu. Tapi yang fresh graduate, benar fresh graduate. Nah, jadi kalau memang mau mendaftar untuk gelombang 2 dan seterusnya dari kebijakan COVID-19 ternyata banyak bisa di atas itu. Jadi tidak ada batasan usia. Oke, siap. Lanjut. Ya. Ya, tentunya tidak ada batasan usia ya untuk buat kita yang ingin mendapatkan kartu prakerja. Dan Bunda Iya, ini ada yang angkat tangan dulu, kita pindah dulu ya, biar interaktif ya. Iya, ke Bunda El dulu, Silakan Bunda El. Halo Bunda El. Iya, Bu Umi. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya,
Kalau kalau seumpama guru honorer itu kan gajinya itu Bu ya Bu ya. Apalagi kalau dalam seminggu cuma beberapa kali ke sekolahan. Terus kalau seumpama mendaftar kerja itu apakah boleh? Padahal jamnya guru honorer cuma sedikit, 4 jam, 8 jam begitu. Boleh nggak kira-kira? Tangkap Ustadz pertanyaannya, guru honorer daftar boleh nggak? Ya, kan Tadi saya 300.000, hanya sehari 2 sekolahan. Boleh nggak kira-kira untuk daftar boleh. prakerja? Boleh. Jadi Ibu kalau memang berdampak COVID-19 karena dirumahkan, jadi kalau memang berdampak COVID atau dirumahkan, itu boleh Bu. Boleh. Termasuk guru-guru saya yang saya rumahkan pun lolos. Oke. Oh iya ya, terima kasih Ya, Pak. berarti Ya, semua guru honorer punya peluang ya untuk mendaftar kartu prakerja ya Pak. Ini Ustadz nyambung nih. Kalau guru honor di swasta itu hitungannya honor bukan sih? Honor itu berarti yang di negeri ya? Di swasta juga honor Bunda. Karena saya juga termasuk honor di sini. Ustadz privasinya suaranya hilang. Ustadz, halo? Ustadz? Saya rasa yang suaranya Ustadz. swasta maupun negeri itu honor ya Bu ya? Honor ya. Tapi sebentar Ustadz Rifai suaranya hilang kayak. Ustadz, halo? Nah, pertanyaan berikutnya kan yang sertifikasi boleh ikut nggak gitu. halo. Nah, Ustadz, berarti kalau honor itu baik yang di negeri dan di swasta. Apakah yang sudah sertifikasi juga boleh ikut atau yang belum sertifikasi? Halo? Halo Ustadz? Halo? Ini di yang nggak ada suaranya atau di Ustadz Rifai ya? Di Ustadznya deh Bu. Ustadz. Iya. Oh, Mikrofon. iya. Halo Ustadz. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Halo Ustadz. Jelas Tete. Ya halo. Sorry. Baik. Lanjut. Ya lanjut. Itu pertanyaan Bu El tadi. Kalau guru honor itu berarti kan yang di swasta dan di negeri. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah yang sudah terima sertifikasi juga boleh daftar? Belum yang sertifikasi. Supaya jelas nih. Oke. Siap. Nah, begini Bapak Ibu, pengalaman saya ketika mendaftarkan beberapa para pencari kerja dengan berbagai latar belakang, background, atau yang sertifikasi, baik yang sudah, baik yang belum, dan lain sebagainya, semuanya saya coba trial. Saya coba trial untuk mendaftar. Ternyata dari beberapa guru memang yang honorer itu yang lolos, yang belum ada sertifikasinya, karena memang mungkin berbenturan dengan NIK-nya itu sendiri. Yang sertifikasi memang yang sertifikasi sampai sekarang tetap semangat masuk ke gelombang 2 lagi, artinya karena belum ada aturan bahwa sertifikasi boleh atau tidak, saya minta. Jadi memang belum lolos di gelombang 1 dan gelombang 2. Saya juga belum tahu pengumumannya seperti apa. Tapi boleh daftar tidak? Boleh. Saya katakan boleh. Tapi lolos atau tidak, saya nggak tahu itu. Yang honorer itu memang terbukti guru saya itu memang lolos, itu satu. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, Mbak, nanti ada pertanyaan masyarakat umum bolehkah tidak mendaftar? Boleh. Dengan catatan karena di sini syaratnya adalah NIK dan dipastikan kalau NIK-nya sudah menjadi penerima bantuan langsung tunai atau BLT, itu tidak akan lolos.
Karena di situ datanya satu, jadi dipastikan. Tapi Baik. boleh dapat, boleh. Siap. Jadi kalau saya tarik kesimpulan, Bunda Yaya dan Pak Rifai semua boleh mendaftar di usia 18. Pokoknya tidak lagi sekolah, tidak lagi kuliah, masa tidak pemerintah yang menentukan, begitu kan? Bukan, siap. Yang menentukan sana di atas. Iya, Coba aja. iya Gelombang. Berarti siapapun boleh mendaftar selama tidak kuliah, selama tidak sekolah, begitu kan? Betul boleh. Ya, baik, Bunda Yaya, sekarang Bunda El, makasih ya pertanyaannya ya. Silakan diturunkan tangannya. Sekarang yang kedua Bunda Yaya, Pak Made, silakan. Made. Apa nih kepala kiling? Ternyata Pak Madenya belum siap. Kita ke Pak Permadi dulu, Bunda Yaya. Ya, Bu. Pak Permadi. Halo, Pak Permadi. Ya, sorry ya, Bun, kalau saya nggak terlalu ini karena putus-putus saya pantau. Nggak apa-apa. Pak Permadinya juga belum siap tadi. Saya cari dulu sebelum kita ke pertanyaan. Pak Rizky mana ya? Oh, nih. Silakan Pak Rizky. Halo Pak Rizky. Ya, halo. Ya, silakan Pak Rizky. Pagi. Ya, Ustadz, mau nanya nih. Kan nih yang saya lihat kartu prakerja kan masih seperti banyak gangguan ya. Terus itu platform yang kerjasama itu kan yang baru bisa untuk pelatihan yang saya ikutin cuma nanya skill akademik, dan alhamdulillah kan saya udah berjalan dari pendaftaran gelombang pertama dan masuk, tinggal nunggu pencairan saldonya. Tapi saya mengikuti ke platform lain kok kayak Kemenaker masih belum bisa, atau ke tempat yang lain belum bisa. Itu kenapa, Ustaz? Yang bisa baru cuma skill akademik. Oke, gini. Sebenarnya untuk yang di Kemenaker dan lain sebagainya dan skill akademik semuanya sebenarnya sih sudah siap gitu. Cuman kan di situ nanti wilayahnya saja sebenarnya yang berubah. Kayak saya juga kan di platform saya, mungkin saya daftar di BLK di Kemenaker karena saya gabung di platform Kemenaker. Setting di pelatihan saya buka di tanggal 15 Mei. Untuk daftarnya tanggal 20 Mei. Jadi Mei baru saya buka gitu kan. Jadi tergantung sih sebenarnya, tapi syaratnya kan daftar akun dulu. Kemenaker kalau belum daftar akun, bisa memilih pelatihan atau bisa mengikuti pelatihan yang ada di platform itu. Nah, platform-platform yang ada itu ya tergantung dari BLK-nya masing-masing atau penyedia jasa pelatihannya. Artinya kalau memang sudah lolos dan sudah selanjutnya yaitu menautkan atau mengaitkan akun atau kartu prakerja itu ke e-wallet. Itu yang terpenting menurut saya, Pak Rizky. Jadi sebelum Bapak memilih pelatihan, segeralah Bapak mengaitkan atau menautkan akun prakerja ke e-wallet, entah OVO, entah membuka rekening BNI lewat e-form, BNI prakerja lewat e-form, seperti itu. Ya, saya kan juga udah ke e-wallet tuh, Pak Ustadz. Terus saya juga ada mempunyai akun juga tuh di Kemenaker. Tapi yang saya punya di grup WhatsApp ini kan mayoritas orang-orang tuh yang masuk gelombang 1 atau gelombang 2 pada ke skill akademik semua. Ya, rata-rata dari skill akademik itu sudah siap dari awal. Jauh-jauh bulan memang sudah siap. Sedangkan saya saja gabung di Kemenaker itu baru tanggal berapa sebentar. Profil saya udah bisa lihat di situ, kelembagaan saya saja baru
gabung di Kemenaker dan di-approve itu pada tanggal 15 April 2020. Jadi kan baru sekali itu, dan yang lain ya banyak yang baru-baru. Jadi secara kesiapan memang karena tujuannya adalah untuk prakerja yang awalnya untuk pengangguran, setelah ada COVID manfaatannya siapa saja boleh asal berdampak. Ya, akhirnya saya segera merubah pola pelatihannya juga gitu. Kalau boleh tahu nama BLK-nya Pak Ustadz apa Pak? Tadi sudah Al-Habibatan Course. Gitu. Ya, siap, ntar saya cek ya di Kemenaker. Kasih tak? Ya. Baik, terima kasih Yaya. Kita ke pertanyaan di chat dulu, nanti kita lanjutkan di pertanyaan respon. Silakan Mbak Yaya. Oh ya, makasih Bunda Umi. Kita kembali di chat ya. Ini ada pertanyaan dari, ya mohon maaf kalau tidak saya sebut langsung namanya karena di sini cuma pakai titel YH. Apa penyebab tidak lulus padahal yang dijawab soalnya sudah benar menurut yang daftar? Oke, baik. Silakan Pak Ustaz. Siap, boleh saya jawab ya sekarang? Iya, silakan. Sepengetahuan saya, selama saya mengikuti vikon-vikon dari prakerja yang dilakukan oleh Kemenaker dan platform-platform lainnya, jadi yang mengevaluasi itu memang dari PMO, ya, verifikasi apakah dia layak. PMO punya data, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah menerima manfaat dari prakerja atau mungkin BLT ataupun PKH dan lain sebagainya. Jadi itu juga jelas berpengaruh pada lulus. Kalau memang saya lihat juga banyak sekali yang karena pertanyaan kalau kita lihat dari jawaban itu tidak menentukan 100% dari hasil, karena itu hanya tes dasar aja, tes dasar. Dan itu pun soalnya matematika dasar. Ya, matematika dasar kerjakan anak-anak SD SMP pun bisa. Itu matematika dasar sekali. Jadi itu bukan soal itu bukan penentu masuk atau tidaknya. Jadi yang menentukan itu ya banyak faktor. Diantaranya mungkin pada saat ada pertanyaan yang pertama apa atau jawaban Bapak tidak seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan di situ usahakan jawab dengan baik, kemudian usahakan bukan penerima manfaat tadi kayak PKH dan BLT dan lain sebagainya. Dan ketika Bapak Ibu di situ terdeteksi PNS dan lain sebagainya, nicknya itu pun tidak akan menerima manfaat itu loh Bapak Ibu. Jadi setahu saya banyak faktor, bukan jawaban yang menentukan diterima atau tidak, jawaban pertanyaan tesnya bukan. Itu ya Bapak Ibu, silakan. Yang jelasnya untuk kelulusan bukan menentukan dari tesnya ya. Tes online-nya itu. Nah, ya kita lanjut di pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu MS ini. 1, apakah pelatihannya online atau langsung tatap muka? Yang kedua, apakah memungkinkan dalam waktu yang sama melakukan beberapa pelatihan? Tadi lihat harga pelatihan ada yang mulai 300 ribuan. Oke, siap. Saya jawab. Apakah memungkinkan 2 atau 3 pelatihan dalam satu? Ya, sangat memungkinkan sekali sebenarnya Bapak Ibu. Jadi di situ pun apakah pelatihan itu offline atau online, untuk masa-masa pandemi atau masa-masa di social distancing ini memang semua diwajibkan untuk online. Jadi tidak ada lagi offline. Meskipun ada
offline dan online. Tapi selama masa social distancing seperti ini, memang mewajibkan untuk online semua. Nah, apakah bisa dilakukan secara bersamaan? Bisa saja. Ya, jadi ketika kita sudah mendapat atau membeli jadwalnya, dan di situ kan bisa paginya, siangnya, sorenya, malamnya gitu kan. Dan apakah harus tetap pembelajarannya bentuknya e-learning kok Bapak Ibu? Pembelajarannya bentuknya e-learning. Jadi e-learning itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak rekaman video seperti itulah. Dan kita bisa putar kapanpun dimanapun gitu loh. Jadi pembelajaran e-learning itu bukan pembelajaran online yang kayak video call fan, vicon seperti itu, tidak seperti itu. Jadi memang e-learning. Jadi ada materi-materi lewat video tutorial seperti itu. Apabila sudah menyelesaikan soal, kemudian ada ada soal, ada tesnya, nanti muncullah sertifikat. Seperti itu. Setahu saya semuanya rata-rata seperti itu. Jadi bisa berbarengan, bisa satunya mengerjakan lewat laptop gitu, login dua-duanya mengerjakan soal, bisa aja. Kayak gitu ya, Bu. Iya, Pak. Baik, Bunda Yaya, sekarang kita ke pertanyaan langsung ya. Oke, siap. Ada Bunda Aning. Silakan Bunda Aning. Ya, halo Bunda Aning. Halo Bunda Ya, Aning. halo Bunda. Bunda Aning. Ya, halo. Dimatiin. Ke Pak Permadi. Silakan Pak Permadi. Halo. Iya, halo. 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 Pak Permadi, silakan. Halo. Iya, silakan. Iya, yang saya tanyakan, kalau memang tidak punya induk, terus belum sertifikasi, terus dari usia mungkin juga sudah bukan usia produktif, itu bagaimana ya? Maunya sih pengen belajar aja. Siapa tahu siap. nanti setelahnya, misalnya mungkin suatu saat sudah dirumahkan beneran, dia bisa produksi dari rumah gitu aja. Gitu loh, maksudnya begitu pertanyaannya. Oke, siap Pak Permadi. Jadi ini fokusnya untuk meningkatkan kemampuan. Ya. Jadi yang jelas untuk gelombang 2 dan seterusnya, memang kalau saya lihat dari jumlah pendaftar yang melalui kita Bandung, ternyata pada saat gelombang 1 memang usia produktif rata-rata yang lolos. Tapi di gelombang 2 dan seterusnya, saya rasa itu hilang usia itu karena sudah berubah untuk penanganan COVID-19. Jadi banyak sekali yang usianya di atas produktif, tapi memang terdampak COVID karena dirumahkan dan lain sebagainya. Coba saja Bapak, coba aja, banyak kok yang lolos gitu, bukan hanya fresh graduate saja yang lolos gitu. Iya, oke. Terima kasih. Baik, sudah terjawab ya. Baik, sekarang yang berikutnya Bunda Aning nanti dibacakan saja. Sekarang Bunda Wari. Silakan Bunda Wari. Halo. Halo. Assalamualaikum. Oh, Bapak. Silakan. Kumsalam. Silakan Bapak. Iya. Kedengaran suaranya? Terdengar. Ya, terkait dengan pelatihan. Apakah ada di kartu prakerja itu untuk pegawai yang aktif baik BUMN maupun pegawai negeri untuk meningkatkan kinerjanya ataupun keprofesian berkelanjutnya, apakah bisa boleh ikut atau tidak? Seperti itu, Pak. Oke, siap. Setahu saya kemarin kita sudah diskusi dengan lembaga saya, diskusi dengan teman-teman di sana untuk
tadi kan saya sudah jelaskan untuk sertifikasi saja sampai belum 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 apa belum ada keterangan lulus. Jadi saya memang sudah lulus, memang kalau guru honorer itu memang kemarin sudah terbukti lolos. Saya ada yang pegawai negeri daftar juga, ada pegawai bank juga. Ternyata untuk daftar boleh tidak boleh, daftar boleh, tapi ya ternyata sampai sekarang beliau-beliau itu belum ada belum sampai gelombang 2 itu belum diterima. Jadi, keterangannya tidak lolos terus. Jadi saya rasa ada keterangan NIK yang sudah terdaftar di baik di BKD maupun di instansi manapun yang berkaitan kerja itu. Jadi yang mensurvei kayaknya punya data juga. Jadi tidak akan match ketika dia pegawai negeri diloloskan dia. Jadi tapi kalau untuk masuk atau daftar semuanya boleh ternyata boleh semua gitu. Cuman lolos atau tidak sampai detik ini tidak ada tuh keterangan dilarang untuk daftar gitu. Tidak boleh daftar, tidak ada keterangan seperti itu. Berarti boleh. Cuma lolos atau tidak yang menentukan bukan kita, gitu loh, Bapak. Oke. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, Pak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk nantinya tindak lanjutnya ke depannya setelah pelatihan online ini kita berlangsung ya bertahap sampai selesai, itu ke depannya apakah secara otomatis peserta itu akan diterima di perusahaan atau hanya beri peserta itu sendiri? Oke. Yang kemarin saya lihat itu seperti ini, Bapak. Jadi setelah peserta itu mengikuti pelatihan untuk skill, mereka akan mendapatkan SKKNI atau berstandar nasional seperti itu. Jadi harapannya setelah skillnya mungkin dia bisa gunakan untuk membuka usaha baru atau menjadi wirausaha baru, ya. Atau kalau mau bekerja perusahaan itu sebagai syarat pendukung bahwa dia itu sudah punya kemampuan yang diakui oleh yang berstandar nasional seperti itu. Jadi semua platform yang bekerja sama dengan prakerja harus sudah terakreditasi dan punya sertifikat berstandar nasional seperti itu. Jadi tidak bisa tidak hanya saya punya lembaga, saya bisa bikin sertifikat, saya daftar jadi mitra langsung diterima, enggak. Jadi platform terakreditasi seperti itu, Pak. Oke. Halo. Untuk nanti. Ya. Udah Pak Wari belum? Terakhir. Ada? Materinya nanti di-share Bapak Ibu, Pak Ustadz. Materinya udah ada di ruang chat Bapak, nanti di-share lagi ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak. Masih kita ke pertanyaan di ya. Di ruang chat. Nah, sebelum kita masuk di ruang chat, Bun, mumpun saya ingat, ini ada pertanyaan, saya juga mau melontarkan pertanyaan ini nih. Pak Ustaz, kemarin sempat saya mendaftar, terus kan di situ ada pilihan, ada pilihannya di situ sementara kerja atau tidak bekerja. Nah, semestinya kalau misalnya yang guru honorer macam kita ini, semestinya di situ apa yang harus diisi di situ? Apakah sementara bekerja atau tidak bekerja di situ, Pak Ustaz? Tidak bekerja, karena semua guru honorer saya saat itu tidak bekerja. Saya dirumahkan semua gitu. Jadi ya saya pilih gitu. Ya, tetap kita pilih tidak bekerja di situ terus kemarin Pak Ustaz ini saya kan sudah sampai pendaftarannya di verifikasi nomor handphone. Ya, OTP. Setelah saya sudah memasukkan nomor HP dengan
kode yang dia kirim, apakah ada kelanjutannya atau bagaimana? Karena setelah sudah saya isi itu sesuai dengan kodenya, begitu terus dia muncul kode OTP-nya. Oh gitu. Oke. Jadi ketika kode OTP sudah muncul, sudah dikirim, langkah selanjutnya adalah mengisi identitas diri, Ibu. Sudah Pak Ustaz. Itu Kemudian saya isi kemarin. upload foto KTP. Sudah. Oke, kalau sudah, nanti tinggal Ibu buka lagi, nanti di statusnya di situ apa? Atau kalau gagal, tunggu gelombang berikutnya dibuka, masuk gelombang aja, gabung gelombang. Pokoknya kalau gagal, nanti buka lagi, nanti ada gabung gelombang aja. Jadi nggak ikut tes lagi untuk yang sudah ada. Jadi saya pertama gelombang ketiga gagal, gelombang keempat masih bisa gabung terus sampai 30 gelombang itu. Jadi kalau misalnya kita gagal, anggaplah ini pendaftaran saya yang pertama di gelombang kedua ini gagal. Nah, kalau misalnya kita mau masuk di gelombang berikutnya, apakah kita harus pakai email baru atau bagaimana itu Pak Ustaz? Sama user password yang lama, kita di situ muncul keterangan kan kalau misal gagal. Nah, itu keterangannya yang ingin saya tahu Pak Ustaz, di mana dilihat itu, apakah masuk di email atau bagaimana itu Pak Ustaz? Karena setiap saya buka, saya login kembali kan, itu yang muncul kode OTP-nya. Dia minta masukkan nomor dan kode OTP. Masuk aja, berarti masuk aja ke prakerja.go.id, kemudian login. Iya. Login bukan daftar. Nah, setelah login, kalau muncul kode OTP, nanti kan akan kirim lewat HP kan? Oh, berarti diisi lagi ya? Diisi lagi. Oh, sampai ada hasilnya di situ atau ada keterangannya di situ ya, lulus atau tidaknya? Betul Ibu. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Kita lanjut di chat room. Ini dari, mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau saya cuman sebut saja kode namanya dari Bapak E atau Esi ini pertanyaan atau apa ya? Pengaturan jadwal atau waktu pelatihannya terstruktur atau spontan? Oke. Baik Bapak Ibu, untuk pelatihan, semua platform atau BLK, Balai Latihan Kerja atau pelatihan kerja atau kursus atau skill akademi dan lain sebagainya yang bekerja sama dengan platform prakerja, platform-platform itu bekerja sama dengan prakerja, tentunya pada saat mereka gabung itu mereka membuat sebuah e-learning yang jadwal pelatihannya pada saat membuka pelatihan itu sudah ditentukan. Contoh, saya mau membuka technical support. Technical support itu waktunya akan saya buat 1 bulan, kemudian kelasnya bisa saya tambahi kelas malam. Di situ ada pengaturan bagi platform, ya. Saya nggak akan nge-share ke sini karena itu platform kami gitu kan. Jadi saya akan buka pelatihan. Jadi contoh tanggalnya akan saya buat mulai tanggal tadi, contohnya kayak tadi Pak Rizky bilang kok belum ada pelatihan di beberapa platform yang karena mereka itu membuka pelatihan juga dibuat sesuai jadwalnya. Contoh saya membuka lewat lowongan, saya membuka latihan itu dari tanggal 5 untuk daftar ulangnya sampai tanggal 20 misal. Berarti ya iklan saya akan muncul dan bisa daftar di tanggal 5 sampai tanggal 20 seperti itu. Kalau saya mau mengiklankan lagi, saya akan atur daftar ulang iklan lagi seperti itu. Jadi, apakah waktu pelatihannya sudah? Karena semua platform pelatihan itu semuanya sudah men-setting, bahkan mau selesainya berapa bulan atau berapa jam atau berapa hari, di situ sudah ada settingannya. Jadi, secara otomatis untuk waktu kita pilih sesuai dan kita tidak bisa platform itu mengikuti waktu kita, tapi kita yang mengikuti waktu platform yang
yang sudah dibuka seperti itu. Gitu, Ya. Ibu. Ya. Tapi mungkin untuk mengetahui jadwalnya itu, mungkin dia informasinya masuk di email ya Pak? Ya, bisa dilihat saja. Jadi contoh Ibu mau mencari contoh, cari pelatihan mungkin memasak gitu, belajar memasak. Nanti di situ yang menyediakan yang mengadakan yang membuka pelatihan belajar memasak itu BLK mana saja atau platform mana saja. Ibu tinggal pilih saja yang dekat dengan rumah. Cari yang dekat dengan rumah. Buka, di situ ada lowongan. Nah, pada saat diklik, dipilih untuk gabung, di situ ada keterangannya jadwalnya. Gitu. Kalau Iya, iya, oh iya. jadwal ini, tadi saya ganti BLK lain gitu aja. Nah, begitu. Ya. Oke, makasih banyak Pak Ustaz. Nah, lanjut di pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Rizky Imanuddin. Pak Ustaz, saya kemarin sudah disambungkan ke e-wallet dan sudah tersambung. Lalu saya buka hari ini kok hilang ya e-walletnya, apalagi ada gangguan atau gimana Pak Ustaz? Ya, di-refresh saja. Sering sekali seperti itu, tapi nanti muncul kembali. Nggak usah khawatir. Ya mungkin ini faktor dari jaringan ya Pak Ustaz. Ya, dari sananya maintenance terus. Apalagi situasi sekarang. Banyak sekali pengunjung. Ya, banyak sekali pengunjung dan kadang jaringan gangguan juga. Ya, Bunda Umi mungkin masih ada yang raise hand, Bunda? Masih sebentar. Kita ke Bunda Mela. Silakan Bunda Mela. Halo, silakan Bunda Mela. Halo. Oh, Bunda Mela belum aktif. Sekarang ke Wagino. Silakan. Halo. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Mau nanya berkaitan dengan yang ditanyakan Ibu siapa tadi sebelumnya. Untuk yang platform atau pelatihan tadi, kita aktif membuka internet berarti itu karena kita kan tidak tahu kapan pelatihan itu dimulai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pengalaman anak saya mendaftar prakerja itu ternyata ketika upload kas itu gagal. Ini gimana solusinya, Ji? Dua itu monggo. Terima kasih. Oke, siap. Tertangkap pertanyaannya, Ustaz? Yang kedua kurang jelas. Ya. Yang pertama dulu, nanti baru yang kedua. Silakan, Ustaz. Oke, siap. Yang pertama terkait dengan info prakerja dan lain sebagainya, apakah kita tahu? Nah, sementara memang awalnya info itu akan diberikan atau diinformasikan secara 3 tahap, yaitu lewat email, lewat SMS, dan yang ketiga lewat dashboard prakerja. Tapi lebih efektif dan lebih cepat karena biasanya notifikasi SMS dan email itu sering sekali terlambat, apalagi jaringan seperti ini sering sekali terlambat. Tapi kita rajin-rajin membuka dashboard prakerja kita. Jadi ketika kita sudah membuka atau sudah pernah mendaftar, login dengan user password, ya sempatkan atau sore. Jadi kalau umum update infonya biasanya kalau enggak pagi sore. Jadi pagi sore kita buka platformnya, ada info apa seperti itu. Kita bukanya pagi sama sore aja gitu. Jadi nanti ada info terkait dengan pelatihan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau memang karena pelatihan itu sudah terstruktur, jadi pada saat Bapak atau Ibu mendaftar pelatihan, ya jam itu yang bisa digunakan untuk membuka, gitu loh, Pak. Jadi kayak web event seperti ini, kapan peserta boleh bisa masuk dan kapan ditutup, gitu kan? Ini kan kita buka, kita bisa masuk, masuk pelatihan, masuk kegiatan seperti ini. Nah, kemudian ditutup jam 12, berarti pelatihan itu ditutup jam 12. Berarti ketika jam 12 kita login pun enggak akan tampil pelatihan kita seperti itu.
Itu ya, Bapak. Oke, terima kasih. Yang nambahi yang pertama tadi ya Pak ya. Mhm. Anak saya itu kan sudah mencoba mendaftar, Hmm, tetapi pada saat mau upload berkas, gagal. misalnya itu sudah sesuai ketentuan, ya itu gagal terus. Sudah dicoba gagal terus. Oke. Nah, solusi untuk upload gambar itu di bawah 2 mega ya Pak ya? 2 mega. Jadi gambarnya diperkecil lagi, size-nya dikecilkan lagi, nanti daftar. Kalau toh tidak bisa mengedit gambar, jadi di situ ada ketentuannya, tidak boleh lebih dari berapa mega ya? 2 mega kan Ya, Mas? mungkin di situ sudah ada ya. Itu kelihatannya sudah sesuai ketentuan ya Pak. Oke. Kalau memang sudah sesuai, kita coba kompres itu antara HP dengan itu jangan pas. Kalau bisa di bawahnya. Saya coba itu di ukuran 70 KB itu sukses semua, Pak. Oh iya iya. Iya. Saya pernah 90 KB itu tetap gagal, Pak. Iya iya. Jadi ukurannya dikecilin lagi gitu, Pak. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Sampai siap. Ya, siap. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang kita ke udah semua. Bunda Yaya masih ada di rumah? Ya, masih ada, Bunda. Ya, silakan. Ini ya pertanyaannya, belum pernah menerima manfaat apapun dan bukan PNS tapi tidak lulus. Oke. Ya, untuk faktor penentuan kelulusan itu sebenarnya yang menentukan bukan kami, approvalnya dari PMO. Jadi dari PMO itu ada lembaga. Jadi mungkin kalau toh tidak lolos di gelombang itu karena kuotanya sudah terpenuhi. Ya, itu positive thinking saya. Jadi karena setiap minggu itu 200.000. Hanya meloloskan atau mengeluarkan 200.000. Jadi jangan patah semangat kalau tidak lolos di gelombang ini. Meskipun saya udah jauh benar. Saya sudah jauh malah mencontek lewat Google gitu, sampingnya Google, sampingnya soal pertanyaan. Jawabannya benar semua. Kemudian saya bukan penerima manfaat apapun. Tapi saya gagal. Kenapa? Nggak usah khawatir. Berarti positive thinking kita itu sudah terpenuhi. Berarti masukkan ke gelombangnya. Seperti itu saran saya. Bu. Ya, sebetulnya ini tadi sudah disampaikan dari awal ya Pak. Cuma mungkin Bapak atau Ibu yang melontarkan pertanyaan ini baru masuk. Lanjut di pertanyaan terakhir di chat room. Bagaimana caranya agar cepat login? Masalahnya adalah lambat sekali. Mungkin itu dari faktor jaringan. Silakan Pak. Biar cepat login. Kalau login ya kayak kita seperti ini. Dan yang menentukan sekali pada saat kita daftar prakerja itu akses internet. Akses internet kita stabil pada saat kita daftar ya cepat sukses gitu kan. Jadi kalau aksesnya lambat ya terlambat juga. Inilah yang kenapa memfasilitasi warga silakan yang mau datang dengan melakukan ketentuan sebagainya, kita coba memfasilitasi daftar, bahkan kita kunjungan dari rumah ke rumah untuk bagi yang mau mendaftar kita coba fasilitasi seperti itu. Jadi faktor atau tidak yaitu berarti tergantung jaringan, Bu. Ya mungkin ini faktor jaringan ya Pak. Jadi sebelum kita melakukan pendaftaran harus dilihat memang kondisi jaringannya bagaimana, apakah kuat atau tidak. Ya, oke. Ya. Dan terima kasih banyak Pak tadi masukannya. Setelah saya coba untuk mengisi kembali nomor HP dan mengisi
kode verifikasi yang dikirimkan tadi, alhamdulillah sudah masuk ke tahap selanjutnya, Pak. Siap. Baik, masih begini Pak, kalau misalnya kalau kita bisakah kalau misalnya kita yang daftarkan teman mewakili teman untuk didaftarkan gitu? Ibu bisa saya asal teman tersebut itu mungkin gaptek itu ya. Yes. Ini ini yang saya para pencari kerja yang memang gaptek. Lah, kalau gaptek kenapa berarti kan nggak bisa. Saya wakili, silakan, tapi kita yang mengisikan, kita yang mendaftarkan bisa. Itu tugas mulia Ibu mendaftarkan atau membantu orang lain untuk mendaftarkan. Boleh Ibu, asal KTP-nya juga KTP yang didaftarkan, bukan KTP kita. Ya. Kalau kita bisa gitu. Artinya enggak apa-apa ya Pak, karena kemarin ada beberapa teman saya daftarkan, tapi pas saya masuk nih Pak, saya login di akunnya, terus dia langsung di bagian verifikasi memasukkan nomor dan verifikasi kode gitu. Oh, enggak gini, Ibu. Jadi emailnya bukan pakai email kita. Ya, saya aktifkan email dia, Pak. Begini kan saya keluarkan email saya, baru saya aktifkan email teman saya. Jadi yang harus Ibu lakukan pertama adalah ini kalau laptop Ibu ya yang dipakai. Logout dulu. Tanpa logout berarti masih masuk otomatis ke gitu kan. Harus logout dari akun prakerja ya? Harus logout dulu. Oh iya. Baik Pak. Bunda Umi, apakah masih ada yang raise hand? Sebentar. Kayaknya udah nggak ada. Kesimpulan Ustaz? Oke, siap. Silakan Bunda Yaya. Tunggu dulu sebentar. Oh iya. Bentar. Ini ada pertanyaan satu masuk. Halo? Ya, silakan. Halo. Ini pertanyaan terakhir ya. Kalau misalnya didaftarkan oleh orang lain karena gaptek, apakah nanti kalau daring bisa mengikuti? Oke, bisa saja. Kan daringnya itu kan ya, jadi karena kita mendaftarkan orang, kita menjelaskan, nanti kita kasih tahu bahwa pada saat pembelajaran daring di situ kita ajari juga kalau mendaftarkan orang lain biasanya ketika ada apa-apa orang itu akan bertanya terus, sama halnya seperti saya sampai detik ini pun, Pak gimana langkah selanjutnya seperti apa, saya sudah daftar gimana dong Pak, ya saya jelaskan dengan yang namanya orang gaptek itu agak-agak kita jelaskan pelan-pelan dan alhamdulillah mereka bisa mengikuti. Karena materinya sebenarnya ringan, tidak berat sekali. Pelatihan itu ringan, tidak berat. Jadi hanya tutorial, coba praktek, mereka menonton, kayak gitu aja sebenarnya. Gitu. Jadi apakah kalau daring bisa mengikuti? Asal kita dampingi. Gitu, Ibu, silakan. Ya, artinya bisa ya Pak untuk mewakili teman. Untuk kalau misalnya ada jawaban mungkin bagi saya Pak Tok, kalau misalnya ada masa pertanyaannya itu kan bisa kita VC sama teman, ditanyakan, disampaikan apa pertanyaannya di situ, dan jawabannya teman bisa diisi melalui kita. Mungkin begitu ya Pak. Ya, Teh Umi, Bunda Umi. Baik, udah nggak ada lagi, berarti kesimpulan silakan Ustadz Rifan. Ya. Oke, siap. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Closing statement dari saya. Dengan adanya meluncurkan program prakerja.go.id itu banyak sekali manfaat yang diharapkan oleh pemerintah, diantaranya untuk peningkatan potensi
skill dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Itu nawacita pemerintah kerja itu sendiri. Tapi dengan adanya musibah yang tak alami, maka banyak sekali yang bisa mengikuti program Prakerja karena persyaratan itu tidak hanya syarat mencari kerja, tapi juga yang ingin atau yang berdampak. Buktinya dengan pertanyaan-pertanyaan pada saat kita mendaftar, pertanyaan-pertanyaan COVID. Mudah-mudahan saya berharap musibah nasional cepat berakhir dan semua kembali normal. Jadi ada 30 gelombang Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Kalau Bapak Ibu memang berdampak COVID-19 seperti ini, maka boleh mendaftar. Kalau gagal di tahap 2 dan seterusnya, masih ada tahap sampai 3. Silakan Bapak Ibu semangat, tetap semangat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Rifai Eskom, pimpinan Al-Habibatain Kurs, dan Bunda Samsia dari SMK Muhammadiyah Sengkang yang sudah memandu acara ini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sahabat Sultra Cerdas. Terima kasih panitia Sultra Cerdas. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Saya Umi Tira Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.